Santapan Harian Jumat 16 Desember 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Nehemia pasalnya yang ke-8. Namun kita akan membacanya di ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami dan menolong kami dalam memahami sabda-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam Kristus Yesus kami bersembah. Amin. Nehemia 8 ayat 1-13. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama, bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya, sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis,
karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk berbagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Sahabat santapan harian, Hari Raya Pondok Daun adalah hari sukacita untuk merayakan berkat yang dicurahkan Allah. Rakyat merayakannya dengan membuat pondok beratapkan daun dan ranting pohon di lantai atap rumah, di halaman, dan di lokasi sekitarnya. Mereka berdiam di pondok itu selama 8 hari untuk mengingat berkat dan penyertaan Allah atas umatnya ketika mereka berada dalam pengembaraan di padang gurun. Selama zaman Yosua bin Nun, mereka belum pernah merayakannya. Setelah mereka kembali dari pembuangan, terpancar kebahagiaan besar walaupun itu bukan masa panen. Rumah-rumah belum dibangun dan lahan pertanian belum terolah dan menghasilkan. Mereka bersukacita karena kasih pengampunan Tuhan yang luar biasa dan karena Dia menuntun mereka kembali ke tanah asal. Dalam perayaan itu kita dapat melihat betapa mereka terharu, menangis, dan berlutut menyembah Tuhan. Taurat Allah dibaca dan diajarkan oleh Ezra, Nehemia, dan orang Lewi. Mereka sungguh-sungguh mendengarkan dan membuka hati untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka sangat merindukan pembacaan dan pengajaran hukum Tuhan. Mereka merayakan cinta dan pemeliharaan Tuhan dengan bersyukur dengan hati terbuka dan tulus. Mereka sujud tersungkur dan menyembah Allah saat firman Tuhan dibacakan. Firman Tuhan yang menuntun mereka untuk hidup berkenan di hadapan Allah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mereka telah merasakan betapa sakit dan terhinanya saat kota kediaman tinggal puing-puing, serta betapa susahnya saat berada di pembuangan. Hanya karena cinta Tuhan, mereka bisa pulang ke kampung halaman. Setiap waktu adalah waktu bagi kita untuk merayakan cinta Tuhan, yaitu cinta yang telah ditunjukkannya untuk mengampuni dosa-dosa kita dan membawa kita kembali ke pangkuannya. Mari kita rayakan cinta Tuhan dengan menaati serta merespon firman-Nya dengan penyesalan dan pertobatan, disertai dengan komitmen yang terus diperbarui dan tekad yang tidak melakukan kesalahan yang sama. Mari kita berdoa. Bapa, bantulah kami untuk melihat bahwa tindakan kasih dan kebaikan yang paling sederhana pun dapat mengingatkan kami akan cinta dan kasih-Mu kepada kami. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin.